Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita Risalah Al-Qawaid Al-Arba'ah atau 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-qaidah as-salitsah, kaidah yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia-manusia yang bermacam-macam tata cara peribadatannya atau bermacam-macam mereka sembah. Minhum man ya'budul malaika, ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'i was-salihin, wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin. Sebagian di antara mereka ada yang menyembah para nabi, ada juga yang menyembah para orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar, ada juga yang menyembah pepohonan dan ada juga yang menyembah bebatuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, ada juga yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara mereka, baik yaitu yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan yang lainnya. Ketemu Pak? Ketemu banyak. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-39. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada terjadi kesyirikan. Fitnah di situ maksudnya kesyirikan, dan agama itu seluruhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penggalan yang pertama dari perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita bacakan penjelasannya dari Syekh. Beliau mengatakan, mimma yajibu an yu'lam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wajib diketahui atau diantara perkara-perkara yang wajib diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah li da'watil khalqi, bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya untuk berdakwah, untuk mendakwahkan
atau berdakwah kepada para makhluk ila ibadatillahi wahdahu la syarika, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Jadi di sini Syekh akan menjelaskan pada kaidah yang ketiga ini jenis-jenis kesyirikan orang-orang terdahulu, dan mungkin bisa dicerna zaman sekarang masih ada ataukah tidak, ya. Dan Nabi SAW tadi Syekh mengatakan tidak membedakan ada orang-orang yang menyembah siapa saja. Yang jelas semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, apapun alasannya, ya. Baik dia alasannya karena mereka orang-orang suci mungkin, atau alasannya kita ini orang kotor, enggak manusia beliau sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam tata cara ibadah mereka dan berbagai macam kesyirikan mereka. Kullun lahu ma'bud, semua kelompok, semua bahkan agama-agama yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki Tuhan masing-masing, memiliki sesembahan masing-masing. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala katakan wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin lima ladaihim atau kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok itu berbangga-bangga dengan apa yang ada di sisi mereka, Tuhan mereka kah, ataupun apa-apa yang mereka ikuti. Kemudian Syekh mengatakan faminhum man ya'budu syamsa wal qamar, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, sebagaimana dikisahkan ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan. Wa minhum man ya'budul malaika, dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa minhum man ya'budus shalihin. Kemudian di sini disebutkan sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Syekh, ada yang menyembah matahari, bulan, kemudian ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, termasuk orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga ada yang menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, patung-patung dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaffarahum kullahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan semua mereka. Ya, dikafirkan semua. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalahum kullahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi semua mereka. Meskipun mereka ada sebagian yang menyembah Allah dan ada yang menyembah patung mungkin, ada yang menyembah Allah dan ada yang menyembah orang-orang saleh, akan tapi semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarrid bainahum, Nabi tidak membeda-bedakan, oh ini menyembah Nabi mungkin dia lebih baik daripada yang menyembah batu, tidak. Atau ada yang menyembah orang-orang saleh lebih baik daripada yang menyembah pepohonan, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan sama sekali orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fala naqul, dan jangan sampai kita mengatakan la hada ya'budul malaikah, ada kelompok ini menyembah malaikat, wal malaikatu lahum sya'nun wa fadl, dan kita ketahui bahwasanya malaikat itu ada keutamaannya. La, akan tapi beliau mengatakan tidak, bal kullu man 'abada ma'allahi ghairuhu fahuwa musyrikun kafir. Semua orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan musyrik, dan juga ada yang disebut kafir, tergantung tingkat peribadatan mereka kepada selain Allah tersebut. Ya, ada orang-orang yang memang murni menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menganggap itu adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dia termasuk orang-orang kafir. Dan ketika kita menyebutkan ada yang musyrik dan ada yang kafir, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita langsung memvonis orang, bukan.
secara umum. Jadi sifatnya misalkan ada orang sujud menyembah kuburan, menyembah matahari atau menyembah pepohonan, bisa jadi dia kafir. Ya tergantung keyakinannya. Tapi kalau kita ada melihat orang lagi sujud di depan kubur, depan pohon misalkan, belum tentu dia kafir. Ya siapa tahu dia jatuh kemudian sujud, jadi tergantung niatnya. Ya. Atau dia tidak mengagungkan pohon tersebut, dia cuma jadikan dia wasilah misalkan. Jadi tergantung kondisi orang-orang tersebut, beda orang beda vonis. Jadi kita tidak memvonis semua secara person, akan tapi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah secara umum. Begitu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menyebut si fulan kafir, si fulan musyrik, tapi menyebutkan kaidah secara umum, kemudian menyebutkan dalilnya. Ini dalil Al-Qur'annya, ini dalil hadisnya. Ketika menyebutkan sifat-sifat orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir. Fa innal ibadata haqqun lillahi azza wa jalla la yajuzu sarfuhu li ghairihi. Bahwasanya ibadah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Ya, ibadah apapun bentuk ibadahnya, ibadah kecil, ibadah yang besar, ibadah tersembunyi, ibadah yang nampak, semuanya wajib diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan sedikit pun. Apa kita katakan ibadah? Misalkan berdoa adalah ibadah, maka wajib kita doa kepada Allah. Bernazar adalah ibadah, maka wajib kita bernazar kepada Allah. Kemudian apa? Menyembelih adalah ibadah, maka wajib kita menyembelih hanya kepada Allah. Salat ibadah, tidak boleh kita salat kepada selain Allah. Semua bentuk peribadatan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La li malakin muqarrab wala li nabiyyin mursal. Tidak boleh juga diperuntukkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah, juga tidak boleh kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, nabi ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Namun semulia-mulia mereka tidak punya hak untuk diibadahi sedikit pun apapun bentuk ibadahnya. Baik itu menyembah dia, apalagi terlebih-lebih seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi atau sehingga tidak terjadi fitnah. Fitnah di situ adalah artinya apa? Kesyirikan. Ai hatta la yakun syirkun, sampai tidak ada terjadi kesyirikan di dalam muka bumi ini. Maka ini adalah diantara tujuan diperangi orang-orang musyrik itu adalah agar tidak terjadi kesyirikan. Ya, zaman Nabi SAW juga demikian, sampai setelah zaman Nabi Muhammad SAW pun orang musyrik semuanya diperangi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, kecuali ya yang masuk Islam ataupun yang bayar jizyah. Ya, ataupun yang bayar apa? Bayar jizyah. Jizyah itu apa para jemaah? Apa jizyah? Upeti atau pajak. Ya. Jadi zaman dulu itu yang bayar pajak itu orang siapa yang bayar pajak? Orang kafir ya, orang musyrik yang tidak mau masuk Islam tapi nggak mau perang juga. Jadi bayar upeti sebagai tanda bahwasanya dia benar-benar ingin damai dengan apa? Orang-orang Muslim. Karena nanti Nabi Isa alaihissalam salah satu visi-visinya adalah meniadakan pajak para jamaah. Ya. Baik. Fa'amarallahu azza wa jalla bil qitalil kuffari kullihim duna. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang kafir tanpa ada perbedaan antara mereka. Baik yang menyembah matahari, atau yang menyembah bulan, atau yang menyembah para nabi, atau yang lainnya. Ya, bahkan para nabi terdahulu juga demikian. Mereka juga tidak membeda-bedakan. Misalkan seperti siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam mendakwai siapa? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis menyembah matahari, tetap diperangi atau diajak untuk masuk ke dalam Islam atau agamanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian
ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياء. Kemudian Syekh di sini menyebutkan beberapa ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ada ya orang-orang yang menyembah apa-apa yang disebutkan oleh Syekh. Tadi Syekh menyebutkan apa? Ada yang menyembah matahari ya. Ada yang menyembah apa lagi? Bulan. Terus ada yang menyembah apa? Pohon, ya, kemudian batu, para nabi, orang saleh dan yang semisalnya. Kemudian Syekh mengatakan fadalilul syamsi wal qamar. Adapun ucapan beliau, maka dalil penyembahan terhadap matahari dan rembulan ad-dalilu ala anna ba'dhan nasi 'abada asy-syamsa wal qamar. Maksud beliau adalah bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya ada sebagian manusia menyembah matahari dan menyembah rembulan adalah di dalam surah, bisa dilihat di dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki banyak tanda kekuasaan. Di antaranya adalah di dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, kita diciptakan berpasang-pasangan, ini juga termasuk apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita diciptakan laki-laki semua kan? Nggak ada nikmatnya hidup ya kan, atau perempuan semua, kita nggak ada ya kan, perempuan ya, itu termasuk tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di antara tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan juga menciptakan siang, dan masing-masing memiliki peranan masing-masing. Ya, malam itu buat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dalam surah apa? Surah apa itu? Surah An-Naba. Kita jadikan malam itu sebagai selimut buat istirahat. Kayak kalau ada orang kerja malam itu kan beda sama yang kerja apa? Siang. Karena takdirnya atau sunnahnya adalah apa? Malam itu untuk istirahat. Ya, wa ja'alna al-laila libasa, bukan waja'alna laila ma'asya, bukan. Ya, makanya kalau sebisa mungkin para jamaah kerja itu siang aja ya. Kalau bisa. Enggak bisa Pak Ustaz, ini sif-sifannya ya. Baik. Tapi itu pada dasarnya malam itu buat apa? Istirahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang. Siang untuk apa? Kerja. Bukan siang buat tidur. Jangan dibalik. Malam berkeliaran atau begadang dan yang semisalnya. Ada sebagian pemuda-pemuda ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Malam itu seperti mereka seperti apa namanya? Ada burung apa? Kalong ya namanya ya, yang suka kalau malam berkeliaran, siang masuk sarangnya. Mau menjelang subuh tidur. Subhanallah, enggak sholat subuh. Nanti, iya, nongkrong sana kemari, ntar jam 3 baru pulang ya, subhanallah. Ya, ini tugas kita semua ya sebagai orang tua, ya jangan sampai anak-anaknya demikian. Jadi harus siang buat kerja atau buat belajar ataupun yang semisalnya, malam istirahat. Ya, gunakan sesuai dengan porsi yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qamar wasyamsa wal qamar atau wasyamsu wal qamaru. Allah juga menciptakan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah menciptakan matahari dan juga menciptakan apa? Bulan. Dan ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang-orang Cina pengen bikin matahari, enggak akan pernah bisa. Ya, enggak akan pernah bisa menandingi apa? Allah Subhanahu wa taala. Zaman-zaman sekarang itu udah aneh-aneh. Mau bikin manusia ya kan tanpa tanpa rahim, dibuatkan apa segala macam, pengen menandingi, karena yang belum bisa mereka lakukan orang-orang zaman sekarang adalah di antaranya adalah bikin anak itu
tanpa perkawinan atau kemaluan laki-laki dan perempuan. Kalau yang lain kan bisa apa? Bisa bikin robot, tapi belum seperti manusia. Bisa bikin apa lagi? Pesawat tanpa awak kan bisa kan? Jalan sendiri dan seterusnya. Semuanya pengen dicoba, pengen jadi Tuhan kali ya. Subhanallah. Kemudian apa kata Allah setelah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, di antara adalah penciptaan matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah sujud kepada matahari dan juga kepada rembulan, karena sujud ini adalah termasuk bentuk ibadah. Makanya tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara perbedaan ajaran agama Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama terdahulu. Kalau dulu boleh. Makanya keluarganya Nabi siapa yang diusir itu, yang dimasukkan ke dalam sumur? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika datang bapaknya beserta saudara-saudaranya Nabi Yakub, kemudian apa? Wa kharru lahum sujada. Maka mereka semuanya sujud kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dahulu boleh sujud, ya. Tapi sekarang mah enggak boleh. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh nyuruh orang sujud kepada orang, kata Nabi, aku perintahkan wanita itu sujud kepada siapa? Suaminya. Di sini nggak ada ibu-ibu, berarti kita bisa ngomong ya. Tuh. Jadi tugas terbesarnya sangat besar ya, haknya suami itu kepada istri, nggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan kalau sudah menikah, hak suami lebih besar daripada haknya orang tua mereka. Kalau bertentangan nih, suami nyuruh A, ibu bapaknya nyuruh B, maka istri wajib ikutin A. Ya. Kita juga sebagai seorang bapak, para jamaah harus paham itu. Kalau punya anak perempuan, nggak diikutin oleh anaknya, nggak boleh baper ya. Mungkin ada yang sudah punya mantu-mantu di sini kayaknya. Jadi itu harus memahami sikonnya. Jadi nggak semuanya bisa diikutin oleh anak kita. Nggak semua keinginan kita, oh kalau mau nikah sama anak saya harus tinggal sama saya misalkan. Padahal suaminya nggak mau misalkan. Ya dia pengen punya istana sendiri bersama istrinya. Ya sekontrak-kontrakannya kontrakan ya. Istana bagi seorang pasangan, apalagi masih pengantin ya. Seperti itu. Jadi itu harus kita pahami juga sebagai seorang bapak atau seorang mertua. Wasjudu lillah, janganlah sujud kepada matahari dan juga rembulan, akan tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahun, yang menciptakan semua itu, yang menciptakan matahari dan juga menciptakan rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah, jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan fanaha as-sujud lisyamsi wal qamari. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita semuanya untuk sujud kepada matahari, juga sujud kepada rembulan. Wa amara bis-sujudi lillahi alladzi khalaqahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya untuk hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari dan rembulan tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Mana tauhid rububiyahnya? Penciptaan matahari dan rembulan. Ini tauhid apa? Rububiyah, yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari tauhid rububiyah di sini adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi saling berkaitan antara tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Apa konsekuensi dari kita tahu bahwasanya yang menciptakan matahari dan bulan, bahkan menciptakan kita semua, adalah kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ta'ala al-mustahiqu an yu'bad. Dialah Allah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah.
Selainnya maka tidak ada yang berhak untuk disembah, apapun bentuknya, apapun sehebat apapun dia, semulia apapun dia, bahkan malaikat yang gak pernah melakukan dosa pun tidak berhak untuk diibadah. Li'annahu khaliquhuma, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta keduanya. Wa qala al-hudhud fi sya'ni Bilqis. Dan Al-Hudhud itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman tentang keadaan Bilqis. Siapa Hudhud? Nama burung, ya, nama burung yang ada sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu yang mengumpulkan antara kerajaan dan kenabian dan kekayaan. Masya Allah. Itu udah sangat luar biasa. Kita menjadi seorang nabi plus menjadi seorang raja kaya raya. Berapa isinya istrinya Nabi Sulaiman para jemaah? 99. Ya, itu zaman dulu boleh, kalau sekarang nggak boleh para jemaah ya. Maksimal berapa? 4 katanya. Jadi beda, jadi itu diantara perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Dan kita harus bersyukur para jemaah hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman ketika rombongan Nabi Sulaiman bersama tentaranya, termasuk tentaranya adalah apa? Hewan-hewan dan yang semisalnya, termasuk angin, ibrit dan yang semisalnya. Jadi kalau pimpinannya itu soleh, jin pun bisa menjadi soleh. Ibrit juga bisa menjadi apa? Soleh. Sebaliknya, kalau pimpinannya ibrit, orang soleh pun bisa menjadi orang yang tidak soleh. Ya, jadi kalau memilih pasangan buat istri, bukan istri, anak-anak apa, pilih yang soleh. Maka Nabi SAW pesan kalau ada datang laki-laki yang soleh, agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahi. Kenapa? Kalau udah soleh, kalau dia nggak suka, dia nggak akan sia-siakan. Itu kata Nabi SAW, nggak akan sia-siakan kalau orang soleh itu. Kalau dia nggak suka, ya udah dikembalikan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Itu paling penting. Apa kata Hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wahai Sulaiman, aku temui dia, si Ratu Bilqis itu bersama kaumnya, mereka sujud kepada matahari, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah apa? Matahari. Kalau secara akal kita yang mudah-mudahan akal kita lurus gitu ya, kayaknya nggak mungkin gitu loh orang menyembah matahari. Kenapa? Nah, mataharinya seperti itu, nggak bisa ngomong, kemudian nggak bisa apa-apa gitu loh. Sama seperti patung-patung itu, dia cuma bisa muter aja dari timur ke barat dan seterusnya, sampai nanti di hari kiamat baru terbit dari barat. Kan tapi bagi orang-orang yang sudah nggak pakai akal, jadi namanya kesyirikan itu para jamaah udah nggak pakai akal lagi, udah nggak berfungsi akalnya secara apa? Secara benar. Bayangin aja ada orang misalkan pergi ke dukun meminta apa? Jabatan. Dukunnya suruh nyalon jadi RT, mungkin nggak dapat suara, atau suruh jadi gubernur, bupati dan semisalnya. Dia juga butuh duit para jamaah ya kan, kita bawain duit. Jadi udah nggak jalan akal sehatnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Contohnya seperti kemarin waktu itu beberapa tahun yang lalu Batu Ponari kan, yang datang siapa? Bukan hanya para tukang panggul, bukan, mereka malah nggak datang pada jamaah tukang panggul di pasar. Yang datang yang berdasi, berjas, mungkin sarjana S1, S2, S3 mungkin yang datang. Itu buat apa? Buat nyari keberkahan dari batu. Yang Umar radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan ketika mau nyium Hajar Aswad para jamaah yang jelas-jelas turun dari mana? Dari surga. Umar mengatakan kalau aku nggak lihat Nabi nyium kamu wahai batu, aku nggak akan nyium. Itu Hajar Aswad yang sekarang direbutkan untuk mencium di Ka'bah, rebutan orang sampai sikut-sikutan dan yang semisalnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menciumnya ya.
tanpa menzalimi orang lain. Jadi kalau kita lihat di video itu ya mungkin ada yang suka melihat jadi sibuk-sibuk tahun yang besar ya, sok besar ya kan, tinggi dan semisalnya. Tapi Umar mengatakan kalau aku nggak ngelihat Nabi nyium kamu wahai batu, aku nggak akan nyium. Apalagi yang namanya batu ponari. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada mereka. Ponari sakit kemana dia? Apa direndemin batu buat dia mandi atau diminum? Dibawa ke rumah sakit. Ya. Kenapa enggak yang datang ke minta keberkahan batu itu langsung ke rumah sakit aja, di psikiater aja, karena nggak berjalan otaknya. Jadi demikian. Wadalilu ala, kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya ada yang menyembah malaikat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan juga para nabi itu arbaban, Tuhan-Tuhan. Tidak dijadikan Tuhan-Tuhan. Malaikat yang kita tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagai wasilah menyampaikan wahyu kepada para rasul yang tidak pernah berbuat maksiat, disuruh sujud sampai hari kiamat, disuruh ruku sampai hari kiamat. Itu bagaimana taatnya para malaikat, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak sedikit pun boleh untuk diberikan peribadatan atau apapun bentuknya daripada ibadah-ibadah. Udah Syekh mengatakan wa dalilu ala anna ba'dhan nasi 'abadal malaikata wal anbiya, dan juga dalil bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah malaikat dan juga menyembah para nabi adalah sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Fussilat ayat 80. Ya, bahkan di Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi Indonesia ini subhanallah para jamaah, mau nyari apa saja itu ada. Mau nyari nabi ada ya. Bahkan hidungnya pesek juga ngaku nabi ada. Bahkan dahulu ingat 2000-an itu ya, enggak hanya sekedar nyembah malaikat, nikah sama malaikat ngakunya. Luar biasa, Indonesia itu subur. Subur, maksudnya bukan subur yang namanya berbagai macam klinik kesyirikan itu subur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negeri ini ya, negeri yang mayoritas bahkan negara terbesar muslim dibandingkan dengan negara-negara lain, namun berbagai macam firqah ya, berbagai macam sempalan ada. Bahkan mau iklan apa saja dalam bentuk agama sih pasti ada yang ikutin. Ya, yang ngaku sebagai nabi pasti ada yang ikutin. Yang ngaku nikah sama malaikat aja ada yang ikutin, ya kan? Atau Bapak dapat undangan nggak dulu? Ya, tapi nggak jadi katanya karena di Monas nggak ada landasan untuk mendaratnya. Ya, subhanallah, akal-akalannya aja. Ya, kemudian ayat ini Ali Imran ayat 80, Syekh mengatakan fahada dalilun ala anna minal musyrikin man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budu al-anbiya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang-orang musyrik itu ada yang menyembah malaikat dan juga ada yang menyembah para nabi. Kemudian kata Syekh wa dalilul anbiya, dan juga dalil secara khusus tentang penyembahan kepada para nabi, dan juga sebenarnya di sini terdapat ada penyembahan kepada orang saleh meskipun tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang percakapannya Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Maryam itu ibunya, bukan bapaknya. Jadi kenapa di situ disebutkan Isa bin Maryam? Kan biasanya Abdullah bin Muhammad laki-laki. Kenapa? Karena Nabi Isa
nggak ada bapaknya. Yang kayak orang-orang yang nggak punya bapak disebutkan kepada ibunya. Di antara bentuk orang yang nggak punya bapak, hamil di luar nikah. Meskipun nikah sama bapak yang ngambilnya itu, karena yang dinamakan anak itu adalah hasil pernikahan yang sah. Jadi ada si A menghamili B, na'udzubillah ya. Kemudian A tetap nikah sama si B setelah hamil, maka itu tetap namanya kalau dia lahir C bin B, bukan C bin A, karena dia bukan bapaknya secara syar'i, walaupun dia bapaknya secara biologis. Konsekuensinya sangat banyak. Para jemaah nanti nggak boleh dia nikahi jadi walinya. Kalau dia menjadi walinya nanti nggak sah pernikahannya, kan kasihan kalau nggak sah pernikahannya. Sebagian orang gengsi itu, saya kan bapaknya ya. Kalau saya nggak nikahin apa kata orang, bukan apa kata orang, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak sah pernikahan orang tersebut. Nauzubillah. Konsekuensinya para jemaah, yang namanya perzinahan ini sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perzinahan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhaduni wa ummi, jadikanlah aku dan ibuku ilahain, dua Tuhan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Nasrani jadikan mereka sebagai dua Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, Maryam Tuhan Ibu. Itu yang dinamakan salisu salasa, satu di antara yang tiga. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mungkin punya anak dan enggak mungkin melahirkan. Allah katakan apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka nanti tanggal 25 jangan sampai mengucapkan selamat lahir ya. Selamat lahir anak Tuhan. Termasuk juga apa? Loyalitas kepada kesyirikan. Kita mengatakan selamat hari Natal. Itu maksudnya apa? Selamat hari lahirnya Tuhan. Kan Yesus Tuhan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ucapan yang kelihatannya ya remeh kelihatannya, namun konsekuensinya bisa mempengaruhi iman dan keislaman kita semuanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Aku tidak mungkin mengucapkan apa-apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu, kalau aku mengucapkan ucapan tersebut, faqad alimta, engkau pasti tahu ya Allah. Ya. Ini diantara cara bagaimana Nabi Isa alaihissalam menjawab ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah pasti tahu. Kalau Isa mengatakan demikian, Allah pasti apa? Pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, kau tahu ya Allah apa yang ada di dalam diriku, wala a'lamu fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Nah, di sini lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sama-sama mengucapkan apa? Nafs, jiwa. Akan tapi jiwa yang dimaksud di dalam penggalan yang pertama berbeda hakikatnya dengan jiwa yang dimaksud dalam penggalan yang kedua. Ya. Sebagaimana kalau kita belajar asma wa sifat, maka tidak sama, tidak mungkin sama, ya. Sama-sama namanya aja, ya. Tapi hakikatnya apa? Berbeda. Antara makhluk saja sama namanya, berbeda bentuknya. Sama-sama memiliki kepala, tapi kepala kita dengan kepala kucing yang di luar sama apa enggak? Beda. Sama-sama namanya kepala. Mata kita, mata kucing beda. Itu sama-sama makhluk. Kepala kita dengan kepala semut tidak mungkin sama. Itu sama-sama makhluk. Lebih layak lagi untuk yang beda antara makhluk dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui perkara-perkara ghaib. Kemudian kata Syekh, wa dalilu anna minan nasi man abada ba'dul anbiya'i was salihin. Jadi dalil ini adalah dalil bahwasanya sebagian orang ada yang menyembah para nabi dan juga orang-orang saleh.
Tapi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menyebutkan nabi saja. Namun di sini juga merupakan dalil penyembahan kepada orang-orang saleh. Allah katakan wa qala Isa dan seterusnya. Kemudian Syekh mengatakan fahadhil ayatu fiha dilalatun 'ala syirki bil anbiya. Di sini adalah dalil bahwasanya sebagian orang ada yang melakukan kesyirikan dengan menyembah para nabi. Namun para nabinya enggak salah. Yang salah adalah yang menyembah siapa? Menyembah nabi tersebut. Kalau kita lihat yang namanya taghut, ya. Taghut itu adalah apa? Sesuatu diantaranya sesuatu yang disembah selain Allah. Namun keluar dari makna taghut itu adalah orang-orang yang enggak ridho. Nabi enggak mungkin ridho disembah. Nabi Isa bahkan yang mengatakan enggak mungkin aku mengucapkan aku ini Tuhan, ibuku juga Tuhan, enggak mungkin. Kemudian fa Isa alaihissalam nabiyyun. Isa adalah nabi. Wa fiha dilalatun aidan, ini juga merupakan dalil ala wujudi syirki bis salihin, bahwasanya ada kesyirikan itu dalam bentuk orang-orang menyembah orang-orang saleh. Siapa yang dimaksud orang saleh di sini? Di sini dalam ayat ini, Pak. Isa itu tadi ada Isa nabi, itu udah dalil bahwasanya ada yang melakukan kesyirikan dengan menyembah nabi. Kemudian ada yang menyembah orang-orang soleh dalam ayat ini. Siapa orang soleh para jemaah? Angkat tangan. Hadiahnya nanti minta di DKM. Maryam ibunya Isa alaihissalam adalah orang soleh. Sini kata Syekh, fa inna ummahu minas sholihin. Ibunya adalah di antara orang-orang soleh. Sini dalil berarti ada penyembahan kepada nabi dan juga kepada orang saleh. Adapun dalil secara khusus disebutkan oleh Syekh di dalam dalil yang selanjutnya, kata beliau wa dalilus salihin, dan dalil bahwasanya ada yang menyembah orang saleh adalah surah Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Bahwasanya dalil orang-orang saleh dijadikan sebagai sesembahan adalah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya dan juga takut kepada adabnya. Dan orang saleh itu juga apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk awal mulanya kesyirikan itu adalah orang saleh atau menyembah orang saleh. Yang orang saleh itu memang benar-benar saleh gitu. Namun mereka disembah setelah berganti generasi, berganti zaman. Namun sebab-sebabnya adalah generasi yang ada setelah orang soleh itu wafat. Dengan sampai kita menjadi melakukan dosa-dosa jariah. Ini bahaya para jemaah. Dosa jariah itu sangat bahaya. Ya. Bagaimana bentuk dosa jariah? Yaitu diantaranya menjadi membuat sebab-sebab orang melakukan kesyirikan, misalnya membuat patung, buat gambar-gambar. Dulu nggak disembah, ya. Di zaman itu nggak disembah. Kalau lagi futur ibadah, datang ke kuburan orang soleh itu, melihat jasanya, melihat ibadahnya, semangat ibadah. Itu awal dulu seperti itu. Ganti generasi, dibisiki oleh syaitan. Oh dulu bapak moyang kalian nyembah patung ini, akhirnya nyembah dan seterusnya sehingga terjadilah awal mula kesyirikan di zaman tersebut. Zaman sekarang gimana? Jangan juga kita bermudah-mudahan ya dalam masalah gambar dan yang semisalnya. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh Syekh wa dalilul ashjar wal ahjar qauluhu ta'ala, adapun dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah pepohonan dan juga bebatuan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat yang ke-20, 19 dan 20.
Allah katakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jika kau melihat ada orang-orang yang menyembah Lat, Uzza dan Manat. Lat, Uzza dan Manat ini adalah salah satu atau di antara bentuk-bentuk sesembahan zaman dahulu. Adapun Uzza di sini disebutkan oleh Syekh adalah syajarah, pohon. Nah, Uzza itu adalah apa? Pohon di zaman dahulu yang berada di Wadi Nakhlah. Ada yang pernah ke Wadi Nakhlah pada zaman? Dengarnya aja baru sama, karena juga baru dengar ada namanya Wadi Nakhlah. Nanti kalau ada kesempatan pergi ke sana kita lihat ya. Tapi jangan tujuannya ke sana aja ya. Kemudian Manat itu adalah nama-nama sonam, nama-nama patung. Ya, mungkin terbuat dari apa? Batu. Maka di sini dalil bahwasanya ada yang menyembah apa? Syajar atau asjar, pohon. Nah, di antara bentuk pohon itu adalah namanya Uzza. Kemudian ada yang menyembah batu, di antaranya adalah patung sonam yaitu Manat. Ya. Sonamun biqadidin tu'azzimul Aus wal Khazraj. Patung yang dahulu pernah disembah orang-orang Aus dan Khazraj. Siapa Aus dan Khazraj ini? Kabilah, suku, apalagi? Ya, salah satu nama kabilah, dua kabilah besar di Yathrib dahulu sebelum dirubah menjadi Madinah. Jadi dua kabilah ini adalah nama dahulunya atau nama sebelum Islamnya kaum Ansar, ya, Aus dan Khazraj. Dan keduanya ini sebelum datang Islam saling perang. Ya, biar apa? Biar orang-orang Yahudi aman tinggal di Madinah. Karena kalau keduanya ini bersatu, orang-orang Yahudi kalah. Tapi dibuat itu di antara propaganda orang-orang Yahudi yang mereka nggak senang kalau kaum muslimin itu bersatu. Makanya kita harus bersatu bersama. Ya, mungkin bisa azan dulu ya sebelum kita lanjutkan sedikit. Silakan. Ya, mau azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan kajian kita sedikit lagi berkaitan dengan kaidah yang keempat. Tadi sudah kita sampaikan di antara bentuk peribadatan yaitu adalah menyembah pohon dan bebatuan. Kemudian al-Uzza itu adalah di antara bentuknya adalah pohon. Kemudian Manat adalah bentuk daripada patung ya, yang diagungkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian Al-Lat itu ada yang mengatakan, kata Syekh Waqila, Al-Lat kana Al-Lat rajulan yaluttu, yang dia Lat ini adalah nama orang yang dahulu berkhidmat gitu, mengurusin orang-orang haji dahulu. Ya, kemudian para Muhammad setelah dia mati meninggal dunia, akafu ala qabrihi, orang-orang itikaf atau menjadikan tempat kuburannya itu sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Dia melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada Allah tersebut. Baik, itu dalil bahwasanya ada sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu para malaikat, para nabi, kemudian matahari, rembulan, kemudian pohon-pohon, kemudian batu-batu dan apapun ya yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Apabila ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia seolah-olah melakukan kesyirikan. Ya. Zaman sekarang selain yang disebutkan oleh Syekh? Para jamaah nggak tahu Ustaz kan? Ada yang menyembah kuburan, ya dia menyembah orang soleh ya di situ ya. Dia nggak semata-mata menyembah kuburannya, tapi dia orang soleh, karena ada orang soleh, makanya dia beribadah di situ.
Kemudian ada juga ya menyembah apa, Nyi Roro Kidul katanya. Iya, Ratu Laut ya. Penunggu, maksudnya penunggu laut ya, Nyi Roro Kidul katanya. Sehingga kepala sapi mungkin dipotong ya, sesajen dan yang semisalnya, dan semua ya yang diagungkan, semua yang disembah, semua yang diberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu juga bentuk kesyirikan. Ini poin yang atau kaidah yang ketiga. Jadi semua peribadatan, semua sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kesyirikan. Ya, baik itu nabi, malaikat, matahari, bulan ataupun yang semisalnya, sebagaimana tadi dalil-dalil yang sudah disebutkan oleh Syekh di dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Kemudian terakhir, wa dalilu minas sunnah ala ibadatil asjar, dan dalil dari as-sunnah, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara keistimewaan atau cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku itu adalah ucapan beliau itu sedikit. Ya, tadi ucapan beliau pendek. Tadi apa kita sebutkan tadi? Yang pertama, penggalan yang pertama, kata Syekh cukup pendek. Beliau mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya itu sampai lam yufarriq bainahum, bedakan antara mereka. Itu tok ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab Tauhid lebih ringkas lagi. Beliau misalkan cuma mengatakan bab tafsir syahadati an la ilaha illallah, bab tafsir syahadat la ilaha illallah. Itu tok, itu doang ucapan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sisanya adalah apa? Al-Quran. Sisanya adalah hadis. Sisanya adalah ucapan para ulama, ucapan salaf. Ya, ini diantara keistimewaan tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama zaman dahulu demikian. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, ya, banyakkan ucapan dia dan banyak salahnya, termasuk ada mungkin alhamdulillah banyak salahnya karena banyak ngomong. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jika ada yang salah. Ya. Itu bedanya. Zaman dulu ucapannya sedikit tapi berbobot. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan beliau adalah jawami'ul kalim. Diberi ucapan yang sedikit tapi maknanya sangat luas, sangat dalam. Pendek. Misalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Dijelaskan oleh para ulama berlembar-lembar. Akan ada yang menjadi satu buku penjelasan ad-dinu an-nasihat. Ya, subhanallah, di antara keistimewaan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian dalil bahwasanya yang terakhir dari hadis bahwasanya ada yang menyembah pohon atau menjadikan pohon itu sebagai sesembahan, yaitu hadis bahwasanya kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain. Hunain itu adalah nama daerah. Jadi ketika mereka keluar dari Makkah menuju Hunain untuk memerangi kabilah apa? Untuk memerangi kabilah apa? Hawa ada di sini. Hawazin. Pernah dengar Hawazin? Ya, intinya itu ya. Apalagi ditanya pernah ke sana, sama ada juga belum pernah. Ya. Jadi memerangi kabilah Hawazin. Ketika banyak para sahabat itu baru masuk Islam, maka di sini dikatakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Kami itu masih dekat dengan kekufuran. Artinya apa? Baru masuk Islam, masih mu'alaf gitu istilahnya. Kalau zaman sekarang mu'alaf, masih baru masuk Islam, masih rawan atau rentan, masih ada asar-asar atau efek-efek bekas-bekas dari keyakinannya zaman dahulu.
Maka ini bahayanya apa? Di antara yang baru-baru ya, di antara nasihat-nasihat yang sangat mulia yang sering diucapkan oleh Ustadz Yazid, ya Ustadz Hakim bin Abdad, kalau baru hijrah itu jangan dakwah dulu, apalagi yang baru masuk Islam belajar dulu. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisa dari apa? Dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan dahulu, atau dari manhaj yang mereka lakukan zaman dahulu. Khawatir nanti tercampur, kemudian dia menyampaikan demikian. Ini terjadi di zaman apa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang baru masuk Islam. Hudatsa'u ahdin bi kufur. Kami masih dekat dengan kekufuran, baru masuk Islam. Maka di sini saya mengatakan li'annahum min muslimatil fath. Mereka adalah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Setelah itu langsung pergi apa? Pergi perang. Baru masuk Islam. Maka kemudian walil musyrikin sitratun yaqifuna indaha. Dan orang-orang musyrik itu ada sitra, ada pohon yang dia apa? Tawaf di situ, yang dia itikaf di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan di pohon itu selain dia itikaf di situ atau beribadah di situ, dia ada tempat gantung senjatanya, tempat naruh senjatanya biar berkah. Itu maksudnya. Yuqalu laha dzatu anwat. Disebut nama pohon itu adalah dzatu anwat. Maka famarorna bisitra, maka kami, kata para sahabat yang baru masuk Islam itu, kami melewati tempat tersebut. Fakulna, kemudian kami mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, orang musyrik punya tempat menggantung senjata, buatin kita dong yang sama. Ya. Ini kan diantara kebiasaan-kebiasaan sebagian kita juga demikian. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir punya cara-cara yang nggak pernah diajarkan Nabi, pengen yang mirip, yang sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ya biar mungkin maksudnya pendekatan dan yang semisalnya, tapi itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini juga yang dilakukan oleh apa? Para sahabat yang baru masuk Islam. Jadi pengen biar apa? Biar mungkin mengenang cara-cara ibadah mereka dahulu ketika masih musyrik. Maka ini bahayanya orang-orang yang baru ya mu'allaf, ya disebut mu'allaf itu apa mu'allaf berjamaah? Orang-orang yang diantaranya yang ada kemungkinan masuk Islam atau baru-baru masuk Islam. Mungkin 1-2 bulan kan mu'allaf. Kalau udah setahun 2 tahun bukan mu'allaf lagi ya, para jamaahnya muslim. Tapi kebiasaan kita sampai meninggal masih mu'allaf ya. Kasihan. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Kalau sudah bertahun-tahun, apalagi sudah mau meninggal ya, dari udah puluhan tahun masih mu'allaf. Siapa mu'allaf? Agama mu'allaf apa-apa gitu kan ya. Muslim. Jadi kita perbaiki ya kosakata kita para jamaah. Mu'allaf orang-orang yang apa namanya? Kita pengen biar dia masuk Islam itu juga namanya mu'allaf. Mu'allafatul qulubihim. Di antara orang-orang yang boleh diberikan zakat adalah orang-orang mu'allaf yang ada pengen biar apa? Biar ada kecondongan dia masuk Islam dikasih zakat. Atau orang-orang yang baru masuk Islam 1-2 bulan, 3 bulan, ya 1 tahun boleh lah, setahun ya. Setelah itu maka dia bukan mu'allaf lagi, dia namanya juga muslim sama seperti kita, nggak ada bedanya. Kemudian Syekh mengatakan ij'al lana sitratan nanutu biha aslihana atau aslihatina. Wahai Rasulullah, jadikan dong buat kita pohon sebagaimana orang-orang musyrik dahulu buat naruh senjata kita biar berkah, biar kuat. Makanya zaman Umar bin Khattab, di antara bagaimana cara beliau sangat memerangi yang namanya kesyirikan atau wasilah-wasilah terjadinya kesyirikan. Antum tahu pohon tempat bayah Aqabah tahu? Itu kan pohon yang disebutkan dalam Al-Quran kan,
dalam surah Al-Fatih. Tapi ketika Umar menjadi khalifah, banyak orang ke sana nyari berkah, ya, terutama orang-orang yang baru-baru masih muda gitu ya, baru-baru masuk, baru dengan Islam, ke sana. Umar tahu tuh ditebang, mungkin kalau zaman sekarang mungkin di demo ya para jamaah ya, sesuatu yang dikeramatkan, disebutkan di dalam Al-Quran, bukan main-main. Tapi nggak semua yang disebut dalam Al-Quran itu juga bagus ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran Fir'aun, bagus nggak? Ya enggak. Tapi di sini pohon ini benar-benar disebutkan, dan dia adalah tertulis di dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar, di bawah pohon yang disebutkan tersebut. Tapi karena tidak ada itu menjadi wasilah, menjadi terjerumus orang ke dalam kesyirikan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menebang pohon tersebut sehingga tidak terjadi kesyirikan. Kemudian natabarrak biha, kemudian kata mereka kita bisa mencari berkah di pohon tersebut. Wa dzalika li jahlihim, dan itu adalah karena ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka. Wa liqurbi ahdihim bil kufri, karena dekatnya mereka dengan kekufuran, baru masuk Islam. Lam yatakhallasu min hudurihi wa usulih, mereka belum bisa menghilangkan atau belum bisa memurnikan sisa-sisa daripada apa? Daripada kekufuran mereka di zaman jahiliyah atau zaman kemusyrikan. Walidha aghladar Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum fil kalam, makanya dia minta apa? Minta untuk dibuatkan hal tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala qaum Musa, wahai kalian para sahabatku, kalian itu mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, di antara juga bentuk sumpah yang diperbolehkan. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya apa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengatakan kama qala Musa, kama qala qaum Musa, sebagaimana ucapan kaumnya Nabi Musa. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Di dalam surah Al-A'raf ayat 138. Ada nggak di matan? Nggak ada. Ya, nanti bisa ditulis ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 138, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan kaumnya Nabi Musa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatin kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya, pengen biar bisa dilihat. Karena kalau nggak bisa dilihat mungkin imannya masih belum kuat. Ini ucapan apa? Ucapan kaumnya Nabi Musa. Ya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi ya. Itu kaumnya Nabi Musa zaman dahulu. Ya, itulah diantara sifat-sifat orang-orang Yahudi itu ngeyel, banyak tingkah gitu ya. Apa? Kenapa Pak? Jadi banyak ngomong gitu. Dikisahkan dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali bagaimana kisah-kisahnya orang-orang Yahudi. Inna sunnah, ini adalah sebuah sunnah ya, dari zaman dahulu demikian sampai zaman sekarang pun demikian. Orang pengen biar ada kelihatan gitu. Kalau nggak kelihatan mungkin masih imannya masih kurang gitu. Sebagaimana disebutkan di sini kaumnya Nabi Musa pengen untuk apa? Dibuatkan Tuhan. Maksudnya dibuatkan Tuhan ini apa? Sesuatu yang bisa dilihat kemudian bisa disembah. Ya, mungkin dibuatkan patung karena dahulu penyembah patung demikian. Kemudian ini adalah sunnah dari maksudnya sunnah di sini adalah contoh ya, contoh umat zaman dahulu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tarkabanna sunana man kana qablakum
kalian itu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hampir semua sunnah-sunnah orang-orang musyrikin zaman dahulu dilakukan oleh siapa? Oleh kita, sebagian kita orang-orang muslim zaman dahulu. Apa misalkan? Para jemaah ulang tahun, sekarang ulang tahun. Zaman dahulu ya itu tadi ulang tahun. Perayaan ulang tahun ya, orang-orang Nasrani ada perayaan nanti tanggal 25, bukan ya, ulang tahun Nabi, kenaikan Nabi Isa itu tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Kalau kelahiran Nabi Isa sama ya? Oh gitu. Ya, intinya merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita juga merayakan kelahiran Nabi kita SAW. Itulah demikian ya. Dari zaman dahulu demikian sampai nanti akhir zaman itu adalah sunnah-sunnah yang mungkin akan terulang terus. Cuman modelnya doang yang berbeda-beda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari perbuatan tersebut. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jemaah dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan ya, baik yang kita tahu ataupun yang tidak kita tahu, termasuk kepada keluarga-keluarga kita dan masyarakat kita secara umum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi